Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tahapan atau alur kegiatan dalam LMS pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Bagaimana tahapannya? Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Langkah pertama adalah kita buka Google Chrome, kemudian kita tuliskan di sini e-learning ppg daljab simpkb.id. Ini ya, yang paling bawah. Kemudian kita klik. Setelah itu kita masukkan alamat surel atau username dan juga password. Setelah ini terisi, baru kita klik masuk. Kemudian berikutnya kita klik diklatku. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan pendalaman materi. Kita klik yang ini, pendalaman materi. Nah, di sini yang pertama tentunya ada pendahuluan. Ada pendahuluan dan di sini bentuknya adalah video conference ya untuk modul 1. Kegiatan pendahuluan untuk modul 1 dan pastikan di sini harus tercentang biru. Kemudian yang kedua adalah pendalaman materi. Dalam pendalaman materi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah analisis materi ajar bidang studi, kemudian penyusunan materi ajar, kemudian analisis materi ajar pedagogi, dan review materi ajar. Ini juga harus terchecklist ya, seperti ini. Nanti akan ada video conference, kemudian juga nanti kita diwajibkan untuk mengunggah hasil analisis materi. Kita coba lihat. Kita diminta seperti ini. Ini kita masukkan dengan cara mengedit submission ya. Nanti akan ada di sini. Ini yang dipinta adalah LK1. LK1 dari 6 modul yang ada. Ini untuk profesi, karena profesi ini adanya 6 modul. Jadi kita nanti masukkan LK-nya di sini. Caranya adalah edit submission. Kemudian di sini kita masukkan ya. Masukkan dengan cara menambah file. Setelah itu kita save change. Dan yang 2A adalah analisis materi ajar bidang studi. Ini dalam materi ajar bidang studi, analisisnya yaitu terdiri dari modul 1. Kemudian juga ada yang mesti kita unggah ya, di sini analisis penerapan materi modul 1. Kemudian juga di sini ada refleksi atau jurnal modul 1. Kemudian kita juga harus mengerjakan tes sumatif. Modul 2 juga sama seperti ini. Ada refleksi, ada tes sumatif. Modul 3 juga sama. Modul 4 sampai dengan modul 6. Juga ada tes sumatif ya. Modul 4 sampai dengan modul 6. Dan pastikan semua ini sudah kita lalui dan tercentang biru. Kemudian yang 2B, penyusunan materi ajar. Dalam penyusunan materi ajar seperti biasa, kita ini ada pengantar materi ajar, kemudian juga ada penyusunan materi ajar, dan juga ada unggah materi ajar, dan terakhir ada refleksi. Kemudian 2C, analisis materi ajar pedagogi.
sini sama ya, bentuknya ada pengantar dulu, video conference, kemudian nanti ada review, klarifikasi dan konfirmasi modul pedagogi, identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik, identifikasi model-model pembelajaran inovatif, kemudian setelah itu juga ada pengantar lagi, ada refleksi dan juga tes sumatif. Dan ini juga harus dipastikan semuanya tercentang biru. Kemudian yang 2D ada review materi ajar. Dalam review materi ajar ini nanti ada unggah materi ajar yang telah direview ya. Jadi ada pengantar dulu, kita membuat materi ajar, kemudian setelah itu kita unggah, dan setelah direview kita unggah ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah perancangan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran ini yang harus kita lalui adalah yaitu ada 3A, identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini ada video conference ya, nanti juga ada data observasi, identifikasi masalah dan rumusan masalah, kemudian merumuskan alternatif solusi dan rencana aksi. Kemudian kita juga harus mengunggah hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Yang 3B-nya yaitu penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Sini juga sama, ada video conference. Nah, kemudian di sini ada menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Kemudian kita juga harus mengunggah dokumen rancangan pembelajaran kita. Yang 3C-nya adalah peer teaching ya. Ada peer teaching. Juga nanti kita mengunggah hasil pelaksanaan peer teaching kita, bentuknya dalam bentuk video ya. Kemudian yang 3D-nya adalah refleksi dan RTL atau rencana tindak lanjut. Di sini ada upload hasil review dan validasi desain pembelajaran. Kita harus mengupload desain hasil review dan validasi desain pembelajaran. Kemudian tahapan yang keempat adalah uji komprehensif. Uji komprehensif. Nah, di sini ada uji komprehensif, juga ada uji komprehensif ulang. Jika kita dinyatakan tidak lulus uji komprehensif, maka kita nanti bisa mengulang ya. Ini tergantung apakah kita lulus atau tidak uji komprehensifnya. Kemudian yang terakhir adalah praktik pembelajaran. Tahapan yang kelima adalah praktik pembelajaran. Di praktik pembelajaran ini atau PPL ya, PPL ke-1, kedua dan ketiga. PPL ke-1 biasa ada pengantar dulu, kemudian nanti kita melaksanakan praktik pembelajaran ke-1, kemudian edit hasil rekaman praktik pembelajaran ke-1, karena kita biasanya menggunakan pembelajaran secara daring, kemudian kita harus mengunggahnya ya ke dalam LMS ini. Sama praktik pembelajaran yang kedua juga sama dengan yang pertama. Kemudian PPL yang terakhir adalah PPL yang ketiga. Jika semua ini sudah kita lalui dan ini sudah tercentang biru, maka kita nanti akan ke uji kinerja ya pada laman UKM PPG. Jadi uji kinerja itu tidak di LMS ini lagi, tapi ada laman atau alamat yang harus kita masukkan agar kita bisa masuk ke dalam aplikasi UKM PPG. Kemudian selain ini kita juga bisa melihat ya nilai kita itu pada kolom grade ya di sini. Ini kita bisa melihat pendalaman materi kita atau tes sumatif kita berapa, hasilnya kita bisa melihatnya di sini di grade. Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.